warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel kelas calon akuntan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang laporan keuangan. Silahkan disimak ya teman-teman. Laporan keuangan dibagi menjadi 4 macam, yaitu neraca atau balance sheet, laporan perubahan modal atau capital statement, laporan laba rugi atau income statement, dan laporan arus kas atau cash flow statement. Nah, yang pertama, kita akan membahas tentang neraca atau balance sheet. Neraca memberikan informasi tentang posisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu. Dengan neraca, dapat untuk menilai likuiditas dan kelancaran operasi perusahaan, menganalisis komposisi kekayaan perusahaan, laporan keuangan yang menunjukkan informasi posisi keuangan perusahaan yang terdiri dari aktiva atau harta, kewajiban atau hutang, dan ekuitas atau modal. Bentuk neraca atau balance sheet ada dua, yaitu yang pertama bentuk skontro atau T, disusun menjadi dua sisi sebelah menyebelah, sisi kiri untuk mencatat harta perusahaan dan sisi kanan untuk mencatat utang dan modal. Yang kedua, bentuk stafel atau laporan, disusun memanjang atas ke bawah secara berurutan, mulai dari harta, kemudian utang dan modal. Untuk contoh neraca atau balance sheet adalah sebagai berikut. Di kolom sebelah kiri, terdapat current asset yang terdiri dari cash in bank, petty cash, account receivable, allowance for doubtful debt, merchandise inventory, store suppliers, prepaid rent, prepaid tax, VAT in. Sehingga total current asset sebesar Rp248.644.600. Lalu terdapat fixed asset yang terdiri dari land, building, account debt of building, vehicle, account debt of vehicle, equipment, account debt of equipment. Sehingga total fixed asset sebesar Rp409.275.000 dan total aset menjadi Rp657.919.600. Di kolom sebelah kanan terdapat current liability yang terdiri dari account payable, accrued expense, works and salaries payable, PPN payable, income tax payable, VAT out. Sehingga total current liability sebesar Rp53.395.000. Lalu terdapat long term liability yang terdiri dari Bank Mandiri Loan. Sehingga total long term liability sebesar Rp89.425.000. Dan terdapat equity dari pemilik sebesar Rp515.099.600. Sehingga total liability dan equity sebesar Rp657.919.600. Sudah balance ya. Selanjutnya, yang kedua yaitu laporan perubahan modal atau capital statement. Laporan perubahan modal yaitu informasi keuangan tentang perubahan modal atau ekuitas perusahaan selama satu periode tertentu. Yang mempengaruhi perubahan modal yaitu yang pertama, modal bertambah, adanya setoran pemilik atau laba selama satu periode. Kedua, modal berkurang jika pengambilan prive atau rugi selama satu periode. Untuk contoh laporan perubahan modal atau capital statement adalah sebagai berikut. Di sini ada modal awal pemilik tahun 2019 sebesar Rp412.625.000, lalu memperoleh laba sebesar
Rp103.074.600. Kemudian privé sebesar Rp600.000. Karena tandanya minus, yang artinya mengurangi laba, maka kita tambah jadi hasilnya Rp102.474.600 yang merupakan kenaikan modal. Kemudian, modal akhir pemilik tahun 2019 diperoleh dari modal awal pemilik tahun 2019 ditambah kenaikan modal yaitu Rp412.625.000 ditambah Rp102.474.600 sehingga hasilnya menjadi Rp515.099.600. Berikutnya yang ketiga yaitu laporan laba rugi atau income statement. Laporan laba rugi atau income statement merupakan laporan yang menggambarkan jumlah penghasilan dan beban suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Laporan laba atau rugi sama dengan total pendapatan dikurangi total beban. Perusahaan akan memperoleh laba jika pendapatan lebih besar daripada beban, dan perusahaan akan memperoleh rugi jika beban lebih besar daripada pendapatan. Untuk contoh laporan laba rugi atau income statement adalah sebagai berikut. Di sini ada revenue yang terdiri dari sales sebesar Rp325.800.000, rate collected sebesar Rp1.800.000, dan sales discount ditambah sales return yaitu Rp766.600 ditambah Rp7.650.000 yang hasilnya Rp8.416.600. Net sales sebesar Rp319.183.400 diperoleh dari sales dikurangi rate collected dan hasil penjumlahan antara sales discount dan sales return. Cost of goods sold awal sebesar Rp171.300.000 ditambah freight paid sebesar Rp550.000 yaitu menjadi Rp171.850.000. Purchase discount sebesar Rp316.500 ditambah purchase return sebesar Rp6.400.000 yaitu menjadi Rp6.716.500 sehingga net purchase diperoleh dari Rp171.850.000 dikurangi Rp6.716.500 yaitu Rp165.133.500. Barang tersedia untuk dijual sebesar Rp165.133.500 ditambah persediaan barang dagang akhir sebesar Rp400.000 yaitu menjadi cost of goods sold akhir sebesar Rp164.733.500. Karena cost of goods sold akhir mengurangi net sales, maka diperoleh gross profit atau laba kotor sebesar Rp154.449.900. Operating expense yang terdiri dari advertising expense, telp, water and elect expense, wax and salaries expense, supplies expense, maintenance expense, bad debt expense, depreciation expense, rent expense, other expense. Sehingga total operating expense sebesar Rp49.736.800. Karena total operating expense mengurangi gross profit, maka diperoleh operating profit sebesar Rp104.713.100. Other income yaitu interest income sebesar
1.300.000. Total other income 1.300.000. Net income diperoleh dari operating profit ditambah total other income, yaitu menjadi Rp106.013.100. Other expense yang terdiri dari interest expense sebesar Rp2.488.500 dan bank service check sebesar Rp450.000. Total other expense Rp2.938.500. Karena total other expense mengurangi net income, maka diperoleh net profit atau laba bersih sebesar Rp103.074.600. Kemudian, yang keempat yaitu laporan arus kas atau cash flow statement. Laporan arus kas adalah laporan yang mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas dalam satu periode akuntansi. Penerimaan dan pengeluaran kas diklasifikasikan menjadi 3, yaitu 1. Kegiatan operasi, 2. Kegiatan investasi, 3. Kegiatan pendanaan. Untuk contoh laporan arus kas atau cash flow statement adalah sebagai berikut. Di sini ada arus kas dari aktivitas operasi. Untuk penerimaan, yaitu penerimaan dari pelanggan sebesar Rp95.243.400 dan penerimaan lainnya yaitu interest income sebesar Rp400.000. Jadi, jumlah penerimaan diperoleh Rp95.643.400. Lalu, ada pengeluaran yaitu pembayaran kepada pemasok sebesar Rp25.708.500 dan pembayaran lainnya yang terdiri dari wages and salaries, accrued expense, other expense, advertising expense, bank service charge. Sehingga jumlah pembayaran lainnya sebesar Rp4.950.000. Arus kas bersih dari aktivitas operasi diperoleh dari jumlah penerimaan dikurangi pembayaran kepada pemasok dan pembayaran lainnya, yaitu menjadi Rp64.984.900. Arus kas dari aktivitas pendanaan yang terdiri dari Bank Mandiri Loan, interest expense, prive Mrs. Tania, sehingga totalnya menjadi Rp12.288.500. Kenaikan bersih kas dan setara kas Rp52.696.400. Ditambah kas dan setara kas pada awal periode sebesar 55 juta, maka diperoleh kas dan setara kas pada akhir periode sebesar Rp107.696.400. Demikian materi dan penjelasan yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Sampai bertemu di video pembahasan berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.